Eh, yang ingin saya katakan adalah mungkin hari ini Anda semua melihat seminar ini pasti memiliki harapan, pasti memiliki banyak alasan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Mungkin ada yang baru menikah, ingin punya anak, atau mungkin sudah lama menikah tapi belum punya anak, atau mungkin ada masalah endometriosis di dalam rahimnya, atau mungkin pria merasa tidak subur, kurang sering sakit dan sebagainya. Ya apapun alasan Anda, ya. Yang ingin saya katakan adalah bisa jadi setelah Anda menyaksikan acara ini dari awal sampai akhir, bisa jadi hidup Anda akan berubah di masa yang akan datang. Ya, dengan penuh keyakinan saya yakin. Ya, untuk itu pastikan Anda benar-benar mendengarkan materi saya yang akan saya sampaikan malam hari ini dari awal sampai akhirnya dengan benar-benar tuntas ya, jangan ditinggal-tinggal ya. Jadi belajar kalau perlu dicatat dan yang pastinya Anda harus praktekkan. Nah ya, jadi kalau Anda tidak praktekkan pasti tidak akan berhasil. Nah baiklah, kalau begitu langsung saja ya materi akan saya sampaikan. Untuk yang pertama adalah yang akan saya bahas, topik pertama adalah masalah ketidaksuburan pada pria dan wanita muda zaman now. Baiklah, Bapak Ibu semua, masalah ketidaksuburan pada pria dan wanita ini memang zaman sekarang ini mulai semakin banyak. Ya saya lihat baik di Surabaya, Jakarta, kota-kota besar ya, baik di seluruh Indonesia. Rata-rata anak-anak muda zaman sekarang ini, mohon maaf, kecenderungannya tidak subur. Ya, ini saya banyak melihat pada teman-teman, keluarga, ya saudara, saya banyak melihat dan saya menganalisa. Nah, sebenarnya sebelum kita bahas yang itu, ya masalah ketidaksuburan, kita lihat dulu pandangan orang Asia. Ya, selama ini kalau masalah ketidaksuburan banyak sekali orang berpikir bahwa yang menjadi masalah itu adalah wanita. Nah, jadi banyak orang mengira ya khususnya di Asia bahwa ketidaksuburan itu biasanya disebabkan oleh wanita yang tidak subur, bukan prianya. Nah, ini juga menarik ya. Pandangan seperti ini menurut Anda sendiri siapa yang setuju? Setuju? Ya mungkin ada beberapa pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Tapi ini fakta ya, seperti ini ya. Atau mungkin ini sekedar mitos ya. Tapi menurut saya pribadi, bagi saya pribadi adalah ini adalah hal yang saya kurang setuju. Kenapa saya kurang setuju? Karena bagi saya, menurut saya ya, semua masalah ketidaksuburan ini sebenarnya bukan hanya masalah pada wanita, tapi bisa jadi pria pun juga mengalami. Nah, jadi yang paling ideal adalah sebenarnya ya harus tahu dulu siapa yang bermasalah. Ya kalau memang pria yang bermasalah, ya harus segera diterapi, harus segera diobati. Nah, jadi kalau menurut saya kita harus fair ya, Bapak Ibu ya. Nah, menurut saya ada hal yang sangat mengejutkan ya. Ternyata dari penelitian ya, dari sumber data yang saya ambil malam hari ini adalah ternyata lebih dari 50% penyebab kemandulan itu justru datang dari pria. Wah. Ya, ternyata itu hal yang tadi itu bisa jadi tidak betul atau mungkin masih pro dan kontra. Ya diperkirakan kasus sampai saat ini ketidaksuburan ternyata di seluruh dunia itu terjadi sekitar 15%. Wow, banyak sekali ya. Jadi mulai banyak yang tidak subur, baik dari pasangan muda atau orang yang sudah lama menikah. Nah, sarannya memang para ahli menyarankan untuk lakukan check up berdua, sepasang ya, untuk check up kesehatan sebelum menikah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, baiklah. Kesimpulan saya, jadi sebenarnya dari statement tadi adalah baik pria dan wanita sebenarnya bisa sama-sama tidak subur. Ya kan? Jadi tergantung pria dan wanita. Nah, malam hari ini ya yang ingin saya bahas adalah penyebab ketidaksuburan pria. Ini yang duluan ya, yang kita akan bahas bersama-sama. Nah, dari ketidaksuburan pria ini yang saya kumpulkan ya dari beberapa sumber ya, ternyata ada 5 hal yang membuat pria itu tidak subur. Yang pertama adalah masalah hormonal. Ya, yang kedua kualitas spermanya. 3 ada infeksi di dalam tubuhnya. Ada penyumbatan ya. Dan yang kelima adalah
disfungsi ereksi. Nah, ini juga menarik ya. Tapi jujur saja, hari ini saya tidak membahas semuanya karena memang waktu sangat terbatas. Jadi saya yang akan bahas pada malam hari ini adalah yang paling utama masalah kualitas sperma pada pria. Nah, ini menarik ya. Jujur saja malam hari ini saya akan membahas masalah kualitas sperma ini dengan memberi contoh mungkin secara langsung adalah diri saya sendiri. Karena jujur, saya pernah mengalami masalah kualitas pada sperma saya ya. Dan khusus malam hari ini saya akan sharingkan kepada Anda semua ya. Jadi siapa tahu ini bisa bermanfaat buat Anda yang sedang membutuhkan. Oke, langsung saja. Seperti webinar saya sebelumnya, kalau Anda lihat ya, inilah penampilan saya zaman old ya, zaman lalu ya, zaman dulu ya. Inilah penampilan saya, dan dengan penampilan seperti ini bukan saja masalah kesehatan ya secara fisik, tapi ternyata saya pernah divonis dokter ya, divonis dokter tidak subur alias mandul. Jujur ya, mengerikan bukan? Ya, kok bisa gitu loh, ya kan? Ya pasti Anda penasaran kenapa kok bisa saya dengan penampilan seperti ini juga divonis dokter, bahkan sampai dibilang tidak subur ya. Nah, padahal saya belum menikah ya kan, ya saya juga tidak merokok ya, saya tidak minum minuman keras, dan saya ya boleh dibilang hidupnya sehat pada saat itu, versi saya sendiri. Nah, mungkin saya akan ceritakan ya Bapak Ibu. Menjelang pernikahan ya, saya bertemu dengan calon saya ya, menjelang pernikahan waktu itu kami disarankan oleh orang tua kami untuk melakukan check up, general check up kesehatan ya, full ya, semuanya secara lengkap sebelum pernikahan, dan kalau bisa diusahakan 6 bulan sebelum menikah. Ya, jadi orang tua pasti ingin ya, pastinya ingin memiliki anak-anak yang sehat ya, yang nanti menikah pun bisa memiliki keturunan yang baik. Jika ada masalah pun bisa diketahui sejak dini. Nah, itulah mengapa harus 6 bulan sebelum menikah. Dan ya sebagai anak yang baik, kami pun mengikuti apa yang disarankan oleh orang tua, karena ini kan demi kebaikan kami berdua ya. Dan saya mulai melakukan kontrol kepada dokter saya dan calon istri saya untuk konsultasi check up khusus kesuburan ya. Ini penting sekali. Sebenarnya check up secara keseluruhan, tapi yang saya fokuskan adalah check up secara kesuburan ya. Dan di situ dicek mulai dari sel sperma ya, mulai dari keadaan rahim calon istri saya, dan semua itu dicek sama dokter kala itu ya. Dan saya check up di dokter Surabaya ya, dan di lab di Surabaya yang terkemuka, dan jujur saja saya mendapatkan hasil check up itu yang sangat mengejutkan. Mengapa saya katakan mengejutkan? Karena ternyata dokter mengatakan bahwa dari hasil check up saya menderita teratosospermia. Ya, mungkin spellingnya seperti ini, Bapak. Teratosospermia. Kondisi di mana ditemukan banyak kelainan pada morfologi. Morfologi itu bentuk spermanya. Jadi abnormal atau banyak bentuk sperma yang tidak sempurna daripada yang sempurna. Nah, kalau kita lihat, ya saya bagikan gambar yang sebelah kiri. Ini adalah sperma yang normal. Ada yang bentuk giant, ada yang mikro, terlalu kecil kepalanya ya, kepalanya besar, kepala kecil. Ada yang kepalanya double. Ada yang bodinya yang double, ada yang kepalanya lonjong panjang, ada yang bentuknya tidak sempurna kepalanya, ada yang tidak normal di tengah-tengah. Jadi ini adalah salah satu bentuk sperma yang bermasalah ketika bentuknya tidak normal ya. Jadi Anda sendiri bisa lihat kondisinya. Dan yang paling parah adalah saya diberi informasi pada dokter dari hasil check up saya, 75% hasil sperma saya itu abnormal atau tidak normal. Wah, bayangkan. Hanya 25% yang masih normal. Ya. Jadi Anda bisa lihat gambarnya seperti ini. Inilah gambar sperma yang tidak normal. Ya. Dan hasil check up menyatakan bahwa ini tidak normal. Badannya, kepalanya, ekornya seperti ini. Ya, tidak sempurna. Nah, sedikit saya akan berikan informasi, perlu Anda ketahui
bahwa seorang pria dikatakan subur itu jika memiliki 3 kualitas sperma. Yang pertama adalah jumlah sperma, yang kedua adalah bentuknya sperma, yang ketiga adalah gerakannya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 kualitas sperma yang minimal harus dimiliki ketika orang itu dikatakan subur. Ya, dari jumlah sel sperma itu minimal ada 20 sampai 150 juta per mililiter. Nah, jadi harus ada sekitar 20 sampai 150 juta dan 60%-nya itu harus memiliki bentuk yang normal. Nah, jadi sudah kelihatan ya bahwa saya memiliki jumlah yang mungkin jumlahnya masuk kategorinya, tapi 75% sudah abnormal punya saya. Jadi hanya 25% yang normal, sudah di bawah batas normal, jadi abnormal. Nah, penjelasan dokter pada saat itu adalah jika sperma yang terbentuk tidak normal tidak mampu membuahi sel telur. Ya, karena sperma tidak berfungsi dengan baik. Ya, dia bisa jadi tidak bergerak atau bergerak lambat atau melengkung atau zigzag. Nah, jadi dia akan sulit untuk melakukan pembuahan. Nah, ini masalah seperti kalau Bapak Ibu ya terlihat di gambar ini, ya saya sangat syok. Ya, seperti ketiban masalah yang sangat besar. Karena bagi saya, coba Anda bayangkan, Anda berkarir seperti apapun sebagai seorang pria, punya kekayaan sebesar apapun, tapi kalau dinyatakan dokter tidak subur dan sulit memiliki keturunan, apa jadinya? Pasti ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Ya, itu yang saya alami. Saya sangat pedih kan pada saat itu dokter memberi saya informasi seperti itu seperti saya mendapatkan sebuah vonis, ya, hukuman yang sangat berat buat saya dan membuat saya sangat stres pada saat itu. Dan bayangkan itu adalah menjelang 6 bulan ke depan saya harus menikah dengan kondisi seperti ini. Ya, kondisi tidak nyaman ini yang membuat saya akhirnya ya sebenarnya pasrah, tapi saya mau terus berusaha. Nah, pada saat itu dokter menjelaskan, saya tanya, dok, kira-kira apa penyebabnya ini? Nah, dokter bilang, ya Bapak nggak usah bingung, biasanya ada yang check up, itu malah 0 kehidupan, tidak ada kehidupan. Jadi jumlahnya aja tidak memenuhi. Ya, saya masih bersyukur, masih ada 25% yang masih normal, tapi sangat sulit untuk memiliki keturunan. Nah, saya tanya, penyebabnya apa, dok? Dokter bilang, satu, di zaman modern ini, yang bermasalah adalah pola makan. Ya, saya sadar, begitu dokter bilang begitu, pola makan saya sangat berantakan, sangat berbahaya sekali. 2, stres. Nah, namanya hidup, kerja di perbankan, Bapak Ibu ya, selama 6 tahun, yang menurut Bapak Ibu bagaimana? Kerja kantoran dengan target yang begitu besar, ya pasti stres, ya kan? Yang ketiga, kurang olahraga. Ya memang kurang olahraga, ya. Polusi udara, ya kan, naik motor kemana-mana, tidak pakai masker, nah akibatnya polusi sangat besar, dan kurang beristirahat. Begitu saya mendapatkan informasi dari dokter seperti ini, jujur saja, saya merasa bersalah. Tapi saya tidak sadar dan saya tidak tahu bahwa ini berakibat sangat fatal pada masa depan saya. Saya sangat sedih sekali ya pada saat itu, karena dari semua ini yang paling susah bagi saya adalah mengatur pola makan. Dan saya sudah berusaha pun dengan diet yang sedemikian rupa juga tidak ada hasil. Ya. Dan jujur saja menu favorit saya adalah gorengan. Nah, dokter bilang, kalau Anda mau subur ya, mau jaga pola makan yang baik, jangan makan gorengan. Nah, hampir setiap hari saya makan 3 sampai 5 kali gorengan itu. Ya, karena apa? Karena cukup mengenyangkan dan harganya murah dan enak. Ya, saya makan nasi seperti orang kesetanan. Sekali makan zaman dulu, sekali makan selalu 2 porsi sampai 3 porsi. Ya, apalagi kalau ikannya benar-benar cocok ya Bapak Ibu ya. Ya, suka makan sambal dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi kendala. Nah, dokter waktu itu bilang kurangi nasi putih. Selalu berkata pada saya, kurangi nasi putih. Saya sangat sulit untuk mengatur ini dan perbanyak makan sayur. Nah, sayur ini sama sekali saya hampir setiap hari jarang makan. Ya, nah, jujur saja mengatur pola seperti ini sangat sulit bagi saya. Ya, sampai saran dokter, kalau Anda kesulitan untuk jaga pola makan dan sebagainya, jangan khawatir. Ketika Anda nanti sudah menikah, ketika Anda ingin punya anak, datang kemari. Saya akan terapi, khususnya Anda. Dia bilang begitu. Nah, di terapi apa dok?
ya Anda akan saya terapi dengan 3 nutrisi. 1, kalsium, vitamin C, dan antioksidan. 3 hal ini, 3 nutrisi ini. Saya masih benar-benar ingat. Nah, waktu itu saya berpikir, kalau saya terapi dengan apa yang dokter sarankan ke saya, bukan saya tidak percaya. Tapi jujur dalam hati saya ini sudah terlalu banyak bahan kimia, racun, dan sebagainya. Tapi kalau harus diterapi lagi dengan sesuatu yang tidak alami, bukan dengan mengganti pola makan, itu berarti kan saya menumpuk bahan kimia dalam tubuh saya kan. Nah ini kan justru malah memperparah kondisi saya. Itulah mengapa saat itu saya mulai berpikir untuk mencari sedikit alternatif yang minimal mengganti pola makan saya. Setidak-tidaknya meringankan supaya dalam keadaan subur bisa tetap memiliki keturunan. Nah, saya mulai mencari sana sini, saya mencari segala macam cara, mulai dari saya ke dokter, ya, konsultasi, cari artikel, ikut seminar-seminar, ya, seminar kesehatan tentang kesuburan, ya, dunia internet zaman dulu belum seperti sekarang. Dan sampai suatu saat menemukan sebuah artikel dan buku yang sangat bagus tentang kesuburan. Saya akan bagikan kepada Anda. Ya, buku itu mengatakan bahwa ada seorang dokter namanya Dr. Alison Mitchell. Beliau mengatakan bahwa beliau adalah ahli teknologi pangan dan dari Universitas California. Beliau menyampaikan bahwa jika Anda sedang berusaha hamil atau ingin subur, buah dan sayur organik sangat baik dikonsumsi. Nah, begitu saya membaca ini, saya langsung berpikir, oh, benar juga ya, dokter juga bilang makan sayur dan buah. Tapi kalau bisa yang organik. Nah, tapi dokter ini juga menterapi orang dengan organik. Nah, saya mulai berpikir bahwa bagaimana saya bisa mencapai atau mendapatkan makan sayur dan buah yang organik. Tapi jumlah berapa, takaran berapa, apa yang saya harus lakukan, sejumlah berapa, saya juga tidak mengerti. Dan dikatakan bahwa kadar antioksidan dalam makanan organik juga mampu mencegah penyakit degeneratif seperti kardiovaskuler, gagal jantung, Alzheimer, kanker, dan penyakit degeneratif lainnya. Wah, saya lihat ini sangat bagus untuk menggantikan pola makan saya yang tidak sehat. Dan ya, pasti Anda sudah tahu, saya mulai besok, mulai ke supermarket, saya ke pasar, ya, saya mulai request ke orang tua saya untuk bisa memasakkan makanan-makanan yang benar-benar sehat. Ya, tapi ini sangat sulit sebenarnya dengan pekerjaan yang saya alami. Ya, di webinar sebelumnya saya sudah ceritakan bahwa saya melakukan semua macam diet sampai akhirnya saya sakit, bahkan sakit liver yang paling parah, emah dan sebagainya. Karena pekerjaan saya sangat berat. Nah, saya sudah minimal pada saat itu saya mulai mengurangi nasi putih. Ya, kenapa nasi putih saya kurangi? Karena memang ini anjuran dokter. Ya, saya mulai menggantikan nasi putih mungkin dengan kentang dan sebagainya, dan mulai menggantikan dengan beras merah. Tapi sayuran pun saya belum menggantikan dengan yang organik. Ya, saya banyak terus berdoa. Saya, bagaimana? 6 bulan itu waktu yang sangat cepat, ya, dengan persiapan seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui. Dan akhirnya 6 bulan berlalu, saya pun akhirnya menikah. Ya. Tapi jujur, menikah bukan dengan 100% senang karena saya sudah ada beban pikiran saya bahwa saya menikah pun belum tentu bisa punya keturunan. Ya, saya sangat agak sedikit sebenarnya sedih, tapi saya nggak bisa tunjukkan kepada semua orang, ya. Dan saya terus mencari cara bagaimana saya bisa suatu saat bisa subur dan bisa memiliki momongan. Dan dokter bilang sangat sulit saya untuk membuahi pada saat itu, ya. Nah, ya sebagai manusia, saya dan istri saya terus berdoa, saya berserah kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang memberi hidup kita, pasti Tuhan yang akan memberi, Tuhan yang akan mengambil. Dan saya percaya 100% bahwa setiap orang yang yakin dan percaya kepada Tuhan, niscaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Minimal petunjuk atau arahan atau cara. Dan itu yang saya percaya bahwa semua orang pun bisa melakukan seperti itu. Dan saya yakin mukjizatnya masih akan terus ada buat orang-orang yang percaya kepadanya. Dan pada saat itu saya terus mencari solusi kemanapun. Ya. Setiap seminar kesehatan saya selalu datang, terutama tentang kesuburan. Saya tidak ceritakan semua seminar saya, sampai kepada satu seminar yang saya akan sharingkan kepada Anda. Yang dalam seminar ini saya langsung bisa merubah pola makan saya. Nah, pada tahun setelah menikah saya dapat undangan dari seseorang yang menurut saya sangat berarti, ya, karena beliau bisa membantu saya.
Ya, saya mendapat seminar, saya mengikuti sebuah seminar kesehatan yang diadakan oleh PT Melia International Indonesia. Dan saat itu saya menghadiri bersama istri saya dan saya mendapatkan banyak informasi kesehatan di sana, terutama satu tentang makan enak. Ya, ini pikiran saya mulai terbuka karena dalam seminar itu dikupas tuntas tentang pola makan, ya, termasuk makan enak, ya. Makanan sehari-hari kita dikupas tuntas bahwa mengandung nasi, daging, sayuran, itu ada pestisida, telur, ya, ekstrak kimia dan segala macam yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jujur saja, saya baru terbuka pikiran saya. Wah, selama ini saya suka makan nasi, daging, jarang makan sayur itu pun, ya, gorengan dan sebagainya. Itu mengandung banyak bahan kimia, zat-zat yang berbahaya buat tubuh saya, hormon, ya, yang ini bisa merusak sistem reproduksi saya sebenarnya dan metabolisme. Dan informasi ini saya anggap benar-benar sangat penting karena selama hidup saya tidak pernah tahu informasi ini, ya. Dan maupun makan sayuran pun yang saya makan, yang saya beli di pasar dan sebagainya, itu juga banyak mengandung bahan-bahan kimia seperti ini, timbal, baja, ya, kimia, air, klorin, ya. Jadi air pun juga ada klorin, ada perasa pada makanan dan sebagainya. Dan semuanya ini tanpa saya sadar, saya makan bertahun-tahun dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi bayangkan mau sehat dari mana. Sampai suatu saat, dalam seminar tersebut dikatakan bahwa kalau Anda ingin mengganti, menterapi, merubah pola makan Anda dengan makanan yang sehat, nah, perusahaan tersebut menyediakan suatu produk, ya, suatu produk yang memang bisa menggantikan pola makan, yang terutama nutrisi pengganti nasi, detoksifikasi, dan penyembuhan secara alami. Jujur saja, siapa sih nggak ingin sehat? Ya pada saat itu tidak ada pilihan bagi saya. Ya saya akan mencoba. Artinya kalau memang saya bisa diberi kesehatan dan ini alami, organik, ya saya berpikir bahwa suatu saat saya bisa sembuh, jadi lebih sehat dan bisa lebih subur. Dan dikupas tuntas pada saat itu bahwa dari Greenfield Organic pada saat itu adalah makanan dengan 26 macam sayur dan buah. Wow. Dan ini kaya serat, raw dan whole food, mentah dan utuh. Nah, saya lihat apa sih mentah dan utuh ini seperti apa? Kandungan tersebut ada di dalam Greenfield Organic ini, yang mulai dari beras merah, gandum, jagung, barley, 4 macam wortel, lobak, kubis, bayam dan sebagainya. Ya saya pikir, wah ini sehat dan memang ini sudah ada berasnya tapi tidak jumlah besar. Ya, dan ini bisa mengenyangkan. Ya waktu itu konsultannya bilang bahwa ini sebenarnya bisa mengenyangkan. Kalau Anda mau coba untuk makan pagi, bisa, siang makan biasa saja, malam makan lagi. Dan bisa lebih hemat juga ya Pak. Pada saat itu saya berpikir bahwa tidak ada salahnya, ya saya bisa puasa juga, saya bisa melakukan diet dan sebagainya. Nah, ini nutrisinya selengkap ASI loh. Nah, bagi saya kok ada makanan selengkap ASI, gimana caranya? Nah, semakin penasaran saya waktu itu. Dan diperkenalkan juga pengganti minumannya, ya, itu adalah buah apel hijau, jeruk limau, ya, rose hip dan cranberries. Nah ini adalah makanan buah-buahan yang kaya vitamin C dan antioksidan. Nah saya mulai teringat kata-kata dokter tadi, nutrisi 3 macam nutrisi tadi, ada antioksidan di situ. Wah saya berpikir ini bagus dan ini organik, ya tidak ada salahnya kalau ini saya coba. Dan pada saat itu seminar itu ternyata Melia Apple Orchard ini ternyata sudah dikonsumsi dan menjadi kesukaan bagi orang-orang di Malaysia dan di Taiwan pada saat itu. Wah, saya berpikir kalau orang luar negeri sudah mulai makan yang organik, pasti wajar kalau mereka tahu produk yang bagus seperti apa. Dan saya mulai browsing di internet dan ternyata mengatakan memang produk ini bagus. Ya, bagi saya tidak ada salahnya untuk saya coba. Nah, yang ketiga yang diperkenalkan pada saat itu adalah susu kedelai organik. Dan ini bisa pengganti susu sapi, ya, meningkatkan daya ingat. Ya, saya memang agak sedikit lupa waktu itu, ya, menguatkan tulang, ya, memberikan energi, metabolisme dan semuanya ini bagus karena kaya kalsium, protein, zat besi, vitamin B12, yang ini bagus untuk nutrisi buat otak, saponin dan omega 3 dan 6. Wow. Nah, saya dulu tuh suka minum susu sapi dan diberi sama orang tua saya susu sapi yang jumlah banyak sehingga saya alergi. Dan omega 3 dan 6 dari minyak ikan. Nah, saya dulu banyak minum itu. Ya, tapi justru malah besarnya kena alergi parah, ya waktu itu. Mungkin saya sudah ceritakan di webinar sebelumnya. Dan itu membuat saya bermasalah dengan
akhirnya hormon dan sebagainya. Dan bisa jadi itu menjadi salah satu sumber masalahnya karena saya tidak pernah check up. Ya, jujur dalam hati saya ketika diperkenalkan seperti ini, saya melihat bahwa ini yang saya cari. Ya, bisa jadi ini adalah berkat doa kami waktu itu dan berkat kami berserah, dan mungkin inilah pelan-pelan Tuhan menunjukkan cara atau jalan, ya. Bisa jadi saya tetap terbuka terhadap semua kemungkinan dan saya tetap positif waktu itu. Dan saya memberanikan diri untuk mencoba. Dan satu hal yang membuat saya akhirnya yakin 100% adalah ternyata Melia 3-in-1 tadi yang diperkenalkan dalam seminar itu mengandung selenium yang sangat banyak, ya. Jadi kaya akan selenium. Dan selenium itu saya browsing di internet saat itu juga, ya ternyata selenium ini memiliki manfaat yang luar biasa untuk kebutuhan tubuh manusia, ya. Yang pertama, meningkatkan kekebalan tubuh secara alami. Yang kedua, mencegah penuaan dini. Wah, siapa yang ingin lebih sehat, yang lebih muda, awet muda, pasti semuanya akan kepingin, ya kan? Ya saya juga kepingin, ya. Membantu memperbaiki mood. Ya, karena memang sering stres, emosi, ya, kerjaan lembur dan sebagainya, pasti sering mood. Nah, ini saya butuh. Yang berikutnya adalah memperkuat jantung dan mencegah kanker. Wah, ini bagus. Nah, yang terakhir, meningkatkan kesuburan pria. Nah, ini yang saya cari. Ya, saya tidak mau tergantung pada suplemen dan obat. Ingat ya, Bapak Ibu, saya bukan anti, tapi bagi saya selama bisa alami, ya saya melakukan yang alami, ya karena ini penting buat saya. Kalau ini saya buah organik, saya setuju, ya. Oleh karena itu selepas acara seminar kesehatan tersebut, saya langsung mendatangi konsultannya dan saya langsung konsultasi sama beliau. Nah, konsultan tersebut memberikan resep buat saya dan saya ceritakan, ya sebelumnya pasti saya ceritakan keluhan-keluhan saya, masalah saya, ya jujur ya saya ceritakan apa adanya, ya saya harus terbuka pada saat itu, dan beliau sangat positif, ya membantu saya dengan baik, ya, dan beliau memberikan resepnya kepada saya waktu itu. Yang pertama adalah yang saya akan bagikan pada Anda, tips ini bisa Anda catat, ya ini penting juga, ya siapa tahu ada saudara keluarga yang membutuhkan. Yang pertama adalah kurangi nasi putih. Nah, ini nomor 1 yang keluar dan saya langsung teringat dokter saya, ya kurangi nasi putih, ya sama, ya. Dan tapi dulu saya bingung menggantikan dengan apa, ya karena terus lapar. Nah, tapi dia bilang bisa konsumsi Melia 3-in-1 2 kali 3 kali. Setiap lapar enggak sempat ketemu nasi, malas ketemu nasi, makan saja. Nah, itu yang saya pegang. Oke, saya akan coba. Yang kedua, detox. Setiap bulan 5 sampai 7 hari. Wah, detox itu puasa nasi sama lauk. Waduh, agak berat ya bagi saya. Tapi ya kembali lagi, karena ini demi masa depan, saya mau mencobanya. Yang ketiga, nah ini yang menarik, melakukan hubungan suami istri hanya 1 bulan sekali. Ya jadi cuma boleh 1 bulan sekali. Bayangkan, sebagai pasangan muda yang baru menikah, ya pengantin baru nih, bisa nggak kira-kira 1 bulan 1 kali? Ya mau tidak mau harus bisa, suka tidak suka harus bisa, ya. Jadi mau tidak mau saya melakukan itu, harus melakukan itu, saya akan mencoba. Dan yang berikutnya olahraga rutin, minum air putih 2,5 sampai 3 liter per hari tergantung kebutuhan, ya. Yang kelima adalah istirahat yang cukup. Ya, saya disuruh tidur maksimal jam 11. Ya, ini saya harus sesuaikan karena pekerjaan saya sangat berat ya waktu itu. Kadang ngelembur, kerjaan pun harus dibawa sampai di rumah. Nah, bagi saya oke lah, saya akan sesuaikan. Jujur saya butuh waktu kurang lebih 1 sampai 2 minggu untuk adjust. Adjust itu untuk membiasakan diri, ya karena tidak semua itu semudah membalikkan telapak tangan, ya. Setelah itu saya coba untuk konsumsi produknya dan saya mulai melakukan besok paginya, ya. Saya berusaha untuk mengikuti semua arahan yang disampaikan oleh konsultan tersebut. Saya mulai makan organik setiap pagi, sarapan pagi, mulai bangun tidur, ya Anda lihat sendiri foto ini, saya abadikan, saya mulai ikut olahraga, ya datang ke gym, kadang nggak sempat ya di rumah, saya melakukan 7 minutes workout, ya mungkin dalam video saya juga sudah ada. Saya melakukan detox ya setiap bulan 5 sampai 7 hari. Nah, nggak kuat 7 hari ya 5 hari, nggak kuat 5 hari 7 hari. Ya, saya minum air putih, saya ganti kayak seperti minum, saya ganti dengan minum air, saya ganti dengan minum soya. Ya, jadi saya ikuti arahannya karena kalsiumnya kan tinggi, ya. Ya, ingat ya, saya butuh 3 nutrisi tadi. Saya ganti air minum tadi dengan kalsium. Dan kalau minum apple, saya minum apple-nya nutrisi mix 3-in-1. Saya terus setiap hari seperti itu. Ya karena apa? Saya punya harapan yang sangat besar. Nah, jujur saja, saya mengalami hal yang sangat luar biasa.
Ketika saya detox di bulan kedua, ya ternyata ya saya sangat kaget, toksin saya itu keluar 1,2 meter. Saya sampai teriak-teriak ya pagi hari ketika saya di toilet, saya panggil istri saya waktu itu, dan dia juga kaget dan takut. Ya, saya juga lebih kaget lagi, kenapa? Seumur hidup saya BAB lancar, yang justru ada masalah BAB adalah istri saya. BAB istri saya itu 10 hari sekali, dia sangat kurang serat. Tapi berangsur-angsur pulih. Nah, saya di bulan pertama itu baru keluar, tidak keluar toksin ya, tapi cuma mengambang saja toksinnya, kotorannya itu. Dan saya lihat banyak sekali minyak di situ yang mengambang, banyak warna kuning dan sebagainya. Ya kuningnya bukan kuning kotoran, tapi kuning kayak minyak, ya, lendir-lendir dan sebagainya. Saya hanya khawatir ini apa, padahal saya BAB setiap hari. Dan itu keluar hampir setiap hari, beberapa senti, hampir setiap hari. Dan dari situlah saya baru tahu, ternyata saya tidak sehat. Ya, saya sangat tidak sehat. Jadi, tapi saya mulai senang ya bahwa ini seperti ini mulai berjalan. Bulan berikutnya saya melakukan detox lagi, ya toksnya sudah tidak semakin banyak. Ya. Sampai pada akhirnya, jujur saja, di bulan ke-7 setelah pernikahan kami, saya sangat bangga sekali, saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena istri saya tes pack dan dia positif hamil. Wah. Saya bersyukur kepada Tuhan, ya pasti ini ada rencananya ya, dan memang ada tujuannya ya. Tapi sekali lagi yang ingin saya sampaikan, saya tidak jadi terapi kesuburan pada dokter tersebut ya. Jadi ya tidak jadi, ya akhirnya sudah terlanjur jadi karena dengan terapi tersebut ya saya tidak perlu ke dokter lagi. Ya, tapi saya harus menjaga sama istri saya bahwa selama 3 bulan kandungan ini sangat penting, sangat rentan sekali di awal. Nah, ini saya lihatkan foto istri saya di bulan kelima, ya, pas waktu melahirkan, waktu hamil, dan berikutnya ini akhirnya ya kehamilannya berjalan dengan sempurna. Ya obat-obat dokter banyak yang tidak diminum sama istri saya termasuk susunya, cuman minum Melia 3-in-1 ini. Atas kehendak Tuhan ya, ini atas kuasa Tuhan ya, anak perempuan kami pun lahir dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kami sangat bangga dan bersyukur. Inilah anak pertama kami, dan pasca melahirkan pun istri saya konsumsi Melia 3-in-1 terus dengan jumlah ASI yang di atas rata-rata ya, bagus ya. Bisa 80 mili sudah bagus, tapi ini di atasnya sampai 120 mili. Dan nah, singkat cerita, akhirnya mungkin terlalu subur saya ya akhirnya ya, dengan konsumsi organik dan sebagainya. Saya merubah pola makan, gaya hidup saya rubah satu persatu, dan akhirnya anak kedua kami pun lahir ya. Tapi 6 tahun setelahnya ya, dan ini bisa memperlancar ASI juga, meningkatkan kualitas ASI dan keadaan sehat juga. Dan ini anak kedua kami adalah laki-laki ya. Dan inilah foto kami berempat ya, kalau Anda lihat inilah foto di mana banyak pasangan hari ini, pasangan muda ya, ingin sekali merasakan bahagia yang utuh ketika mereka menikah dan memiliki keturunan seperti ini. Dan saya sangat senang sekali dan sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Dan jujur saja, anak saya dua-duanya ini sampai sekarang setiap pagi selalu minta makan sarapan organik 3-in-1. Nah, ini sudah terbudaya. Dan jujur saja ya, saya beri terus ya karena ini hemat biaya. Kenapa? Karena sekali minum hanya Rp15.000 saja, ya, tidak mahal. Dan ini membiasakan anak saya untuk terus bisa makan sayur sejak dini. Karena apa? Karena rata-rata anak kecil itu tidak suka makan sayur karena rasanya hambar. Ya, dia tidak terbiasa. Nah, saya saya sarankan buat Anda semua, mungkin Bapak Ibu punya anak-anak yang masih kecil, yang mungkin sulit makan sayur buah. Nah, Anda bisa mulai coba berikan Melia 3-in-1 setiap pagi. Dan tentunya orang tua harus minum dulu supaya mereka nyaman, karena rata-rata anak kecil mau minum kalau orang tuanya minum, ya kan? Dicoba dulu. Dan ini latihan buat mereka makan sayur. Ini penting ya, supaya usus pencernaannya juga dibiasakan sejak dini, ya, makan sayur sejak dini. Nah, itulah topik saya yang pertama hari ini. Yang menarik lagi adalah yang kedua, ini juga tidak kalah menariknya, jangan kemana-mana dulu ya. Yang kedua ini saya langsung saja membahas ya, cara mengatasi ketidaksuburan pasutri yang sudah lama menikah. Nah, kalau mungkin di antara Bapak Ibu saat ini yang sedang menyaksikan presentasi saya,
yang mungkin dalam keadaan sudah menikah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun belum memiliki keturunan. Jangan khawatir. Mungkin atas kehendak Tuhan ya, semuanya pasti bisa. Anda cukup percaya saja, Anda yakin, dan Anda benar-benar berserah dan berdoa hanya kepada Tuhan. Nah, banyak kasusnya kenapa Pak Sutri yang sudah lama menikah tidak bisa subur atau tidak bisa memiliki anak. Ya. Dari semua faktor yang bisa membuat ketidaksuburan pada wanita, saya hanya bahas malam hari ini adalah tentang PCOS, yaitu Polycystic Ovarian Syndrome. Mungkin dari antara Bapak Ibu sudah ada yang tahu. PCOS ini adalah terganggunya fungsi ovarium wanita yang berada di usia subur, ya, menjelang usia 18 sampai 20 tahun, ya, pada tubuh wanita yang memproduksi hormon laki-laki atau androgen itu secara berlebihan, ya. Jadi hormon laki-lakinya berlebihan diproduksi sehingga mengakibatkan masalah pada ovulasi dan terganggunya siklus datang bulan. Nah, yang menariknya adalah kebanyakan wanita itu tidak sadar atau tidak mengerti bahwa dirinya sebenarnya menderita PCOS ini, ya, karena memang penyebabnya tidak tahu sebelum dia menginjak usia suburnya, ya. Nah, kira-kira gejalanya seperti apa sih? Ya, kalau mungkin Anda tahu, gejala umumnya adalah pertumbuhan rambut yang berlebih, biasanya bisa di tangan, ya kan, di kaki pada wanita, ya, di punggung belakang, ya, di kumis, ya, kumis, atau di sekitar dada. Ya, jadi ini bisa seperti ini. Saya tunjukkan gambarnya di sini, ya. Ada yang berjerawat parah, yang mungkin sudah ke klinik dokter dan sebagainya, tapi tidak ada hasil, ya kan? Masalah hormonnya kacau, ya, depresi, sering stres, ya, kesulitan untuk hamil, rambut kepala rontok dan menipis, ya kan? Berat badannya bertambah, ya, tumbuh kista kecil di ovarium yang mengganggu pertumbuhan ovulasi tadi. Menstruasinya tidak teratur. Nah, ini gejala yang pada saat menstruasi tadi bisa diketahui. Dalam setahun frekuensi menstruasinya itu sedikit sekali, ya, mungkin hanya sekitar 1-2 kali, ya, bahkan cuma 1 kali dalam 1 tahun. Itu bisa terjadi, ya. Nah, kita lanjut saja. Nah, faktor, ya, yang kita harus ketahui adalah faktor penyebabnya adalah satu, ya, sebenarnya para ahli pun sampai hari ini, medis pun tidak tahu sebenarnya faktor penyebab utamanya apa sih. Tapi dari 3 faktor ini bisa Anda lihat bahwa ini terus menyumbang terhadap masalah PCOS ini. Yang pertama adalah keturunan, yang kedua ketidakseimbangan hormon, yang ketiga kelebihan insulin. Wah, jadi 3 ini penting ya untuk Anda ketahui masalahnya. Untuk pengobatan PCOS-nya, ini akan saya sampaikan juga. Yang pertama harus mengubah gaya hidup dan pola makan, terutama kurangi atau ganti nasi putihnya. Ya, terapi hormon, ya, penurunan berat badan atau diet itu penting, ya, terutama gula, ya, harus Anda dikurangi. Perbanyak makan sayur dan buah-buahan, ya, serat yang cukup dan berolahraga yang teratur. Nah, pengobatan seperti ini bisa dilakukan, ya, baik di medis atau di alternatif dan sebagainya. Anda bisa coba. Nah, malam hari ini rasanya kurang afdol kalau saya tidak memberikan sebuah testimoni. Dan ini saya akan angkat sebuah testimoni yang sangat menarik dari Ibu Lydia Natalia Sonaru. Nah, ini adalah adik kandung saya sendiri, ya. Bapak Ibu bisa lihat di foto ini pada saat mereka belum nikah, ya. Adik saya ini salah satunya yang ada sedikit masalah, ya, terutama dengan masalah ketidaksuburan, yaitu PCOS tadi. Nah, saya ceritakan dulu sebelum menikah. Adik saya ini mengalami waktu check up ya kesehatan, dia mengalami masalah menstruasi tidak lancar. Jadi pada saat dia mulai menstruasi, tapi mama saya itu sampai bingung, kenapa dia tidak lancar, ya. Setahun paling sekitar 2-3 kali saja. Nah, ini sangat aneh dan tidak normal. Ini akan sangat bahaya. Ketika dicekkan ke dokter, ya memang dokter awalnya bilang, coba lagi, nanti dikasih sedikit terapi lah, waktu itu obat-obatan dan vitamin. Dan adik saya ini sering mengeluh, alergi parah, sering pusing kepalanya, dan berjerawat sangat parah sekali, ya. Jadi jerawatnya sangat parah. Sudah sering konsul ke dokter manapun juga tidak ada hasil, baik untuk kesehatannya maupun untuk jerawatnya tadi. Tapi dari hasil USG-nya pada saat itu tidak ada ditemukan kista, ya, jadi bersih, ya. Nah, cuman yang ini mengejutkan adalah ternyata dari hasil check up kesuburannya, sel telurnya itu cuma 3-4
4 mili. Ya, jadi ini adik saya melakukan check up kesuburan, dia datang ke dokter, di check up, hasil check up-nya itu mengatakan bahwa ternyata ukuran sel telurnya hanya sekitar 3-4 mili. Waduh, ternyata ukuran normalnya adalah minimal 18 mili. Ya, 18 mili ke atas. Nah, baru bisa dikatakan dia siap berovulasi sel telurnya. Nah, adik saya dinyatakan dokter menderita PCOS. Kalau Anda lihat di gambar ini, sel telurnya kecil-kecil, mini-mini, dia tidak bisa besar. Karena dia terhambat oleh pertumbuhan hormon androgen tersebut. Ya, nah ini ada sangat masalah yang sangat berbahaya dan pada saat itu adik saya disuruh minum pil KB. Ya, bayangkan belum menikah dikasih pil yang semacam itu ya, untuk penyubur lah katakanlah, supaya menstruasinya bisa lebih lancar. Dan memang ternyata betul menstruasinya bisa lebih lancar dengan disupport dengan obat-obatan tersebut dengan vitamin. Dan sampai pada akhirnya beliau pun menikah dan saya sarankan juga untuk check up ya sebelum menikah. Dan pada saat itu adik saya memang menunda 1 tahun supaya tidak hamil dulu, dia menunda 1 tahun. Tapi setelah 1 tahun beliau konsul ke dokter untuk melakukan terapi program kehamilan. Ya, program kehamilan tersebut ya yaitu mulai disarankan oleh dokter. Pada saat itu satu, mengubah gaya hidup, pola makan, kurangi nasi, ganti nasi putihnya, terapi obat penyubur hormon, penurunan berat badan, dan perbanyak makan sayur buah. Ini dokter yang menganjurkan ya, membesarkan sel telur dengan multivitamin dan olahraga teratur. Nah, yang saya perlu garis bawahi adalah nasi putih dan sayuran buahnya. Wow, ternyata harus ganti nasi putih. Jadi setiap adik saya ganti dokter, tanya second opinion-nya, adik saya selalu bilang ganti nasi putih. Dokter selalu bilang ganti nasi putih. Kalau perlu nggak makan nasi putih. Nah, karena ternyata gulanya yang tinggi itu bisa memicu pertumbuhan dari hormon tersebut tidak seimbang. Ya. Nah, pada saat itu adik saya melakukan terapi dengan program tersebut ya selama 1,5 tahun ya. Memang terjadi kehamilan. Ya, terjadi kehamilan. Namun sayang, kehamilan tersebut hanya mampu bertahan selama 3 bulan saja. Ini miris ya. Dan adik saya sangat sedih, sangat stres ya. Dia mengalami keguguran dan menyisakan duka sangat mendalam. Ya jujur saja pada saat itu semua ya berduka ya, karena apa? Sudah mencoba segala macam cara tapi masih belum ada hasil. Kandungannya pun tidak kuat. Jadi proses pembuahannya tidak sempurna ya seperti yang dikatakan dokter. Adik saya mulai stres, mulai cari cara, berserah kepada Tuhan, juga berdoa. Tapi yang paling parah pada saat itu, beliau cerita kepada saya bahwa ternyata total program hamil yang sudah dikeluarkan selama 2,5 tahun pada saat itu ya, sampai akhirnya dia terapi lagi, itu totalnya 60 juta. Ya. Wow, ini jumlah yang sangat-sangat banyak sekali. Ya. Ya jujur saja itu sangat banyak ya, dana yang cukup besar untuk bisa melakukan terapi seperti ini. Dan pada saat itu saya pun juga akhirnya mulai bertemu adik saya dan dia juga menemui saya waktu itu, kita bertemu sama-sama dan kita saling sharing lah waktu itu, dan saya ceritakan pengalaman saya, apa yang saya alami, dan beliau juga menanyakan mungkin ada cara lain yang mungkin lebih simpel, lebih alami. Dia mungkin sudah trauma dengan obat-obatan, dengan suplemen karena habis setiap hari minum seperti itu dan hasilnya seperti ini. Dan beliau pun akhirnya berpikir bahwa mungkin ada cara lain ya. Pada saat itu saya perkenalkan sederhana, saya sharingkan pengalaman saya perkenalkan Mandatory in One. Dan waktu itu saya pun juga mengajari adik saya untuk memberikan resep untuk terapi hamil yang efektif. Ya, karena dia sudah hampir 4,5 tahun ya, 4 tahun lebih ya, 4 tahun lebih untuk menunggu 3 tahun lebih ya, 3 tahun hampir 4 tahun untuk menunggu kehadiran momongan ya, sudah sangat capek. Setahun pertama masih nggak apa-apa, tahun kedua sudah mulai berpikiran ya, tahun ketiga ke atas sudah semakin stres. Dan saya pun juga memberikan resep yang sama seperti yang saya alami pada saat itu. Dan adik saya sudah mulai tertarik dan ingin mencobanya. Itu yang paling penting, berusaha untuk mencobanya pada saat itu. Nah, alhasil ya, adik saya pada saat itu mencoba program tersebut yang saya dampingi terus waktu itu, dan pada bulan ke-5 setelah terapi organik, adik saya pun mengalami kehamilan. Ya, kehamilan, dicek ternyata memang hamil betul ya, terjadi proses kehamilan. Lalu proses ini adik saya tidak terlalu senang ya, tidak terlalu bahagia sekali karena dia juga sudah pernah hamil tapi gugur di bulan ketiga. Jadi dia tunggu setelah lewat dari 3 bulan apakah ini berhasil atau tidak. Dan memang Tuhan berkehendak ya. Setelah 4 tahun
menunggu anaknya untuk bisa lahir ya. Akhirnya dengan terapi Tuhan izinkan ya setelah 4 tahun menunggu akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat lucu ya seperti di gambar ini. Ya singkat ceritanya saja beliau berdua sangat bahagia dan saya pun bisa senang karena apa? Saya bisa menterapi bukan saja adik saya dan saya bisa menterapi banyak orang juga dengan cara yang sama. Nah, mungkin Anda yang kenal dengan orang-orang seperti ini, Anda bisa berikan tips-tipsnya yang saya sudah berikan kepada Anda. Dan saya juga dapat kiriman foto ya dari Ibu Retno dan Pak Kadek ini ya. Nah, beliau sudah menikah selama 7,5 tahun, ya beberapa kali hamil, namun mengalami keguguran terus. Ya, alhamdulillah ini testimoninya setelah detox 20 hari dan konsumsi rutin 3 bulan dikarunia anak. Ya, dalam 3 tahun hamil, ya hamil 3 kali, namun yang kedua wafat. Ini si sulung telah berusia 7,5 tahun. Ini fotonya. Wah, selamat ya. Jadi memang terapi-terapi seperti ini bisa Anda coba lakukan. Ya, coba Anda lakukan selama dia alami, saya sarankan itu pasti bagus. Ya, pasti alami, pasti lebih baik daripada yang tidak alami. Ya, dan ini saya dapat kiriman juga ya. Ini ada seorang bapak dan ibu ya. Ini sudah menunggu anaknya selama 16 tahun. Wah, cukup lama sekali ya. Ya mungkin dari awalnya muda sampai sudah senior usianya ya. 16 tahun dan akhirnya memiliki keturunan dengan terapi yang sama dengan Melia 3-in-1 dan melakukan detoksifikasi. Dan ini cukup menarik sekali, anaknya diberi nama Melilea Azahra ya, saking bersyukurnya ya, namanya pun dikasih nama Melilea, luar biasa sekali. Nah, yang berikutnya ini juga 16 tahun. Wah, banyak yang menikah sudah lama tapi belum memiliki keturunan ya. Ternyata terapi juga dengan makan makanan organik, rubah pola makan, detox dan sebagainya, akhirnya bisa memiliki anak dan keturunan. Luar biasa sekali. Dan ini juga ada testimoni yang sangat menarik. Ternyata anaknya ya, yang begitu ditunggu-tunggu selama 16 tahun diberi nama Giska Putri Melilea Ramadhani. Ya, selamat ya untuk Bapak dan Ibu ya. Saya melihat, saya senang sekali ya. Ini bisa terjadi kepada orang-orang yang memang sedang menanti-nanti ya. Nah, ini memang sangat senang ya, karena ini lebih berharga daripada harta yang Anda miliki saat ini. Dan jujur saja Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan, apapun yang sudah saya sampaikan tadi, hasilnya itu tidak akan maksimal jika program tidak dijalankan secara berpasangan. Jadi kalau Anda ingin subur, memiliki keturunan, Anda harus melakukan secara berpasangan. Terapi lakukan berdua ya. Ini sesuai anjuran konsultan yang nanti akan mengkonsultasi Anda. Jika ada organ atau reproduksi yang sudah rusak, ya pastinya tetap tidak akan terjadi pembuahan. Nah, ini yang harus Anda ketahui dulu. Saya sarankan Anda check up dulu ya, minta dulu opini dari dokter ya, seperti apa, programnya seperti apa. Mungkin Anda bisa nanti kombinasikan dengan program terapis yang saya lakukan ya bersama Melia. Ya seperti itu. Yang berikutnya adalah lama program dan hasil setiap orang tidak bisa sama. Ya, ini saya tekankan sekali lagi, tidak bisa sama. Ya, hasilnya bisa lama, bisa cepat, tergantung metabolisme dan tingkat kesuburan masing-masing orang. Nah, berikutnya yang paling terakhir, kalau Anda masih belum diberi keturunan, ya seperti yang saya katakan tadi, datang kepada Tuhan, banyak berdoa. Minta ampun sama Tuhan, mungkin banyak kesalahan dalam hidup kita yang mungkin harus kita perbaiki, mungkin ada rencana yang lebih indah ya. Mungkin seperti itu ya. Ya, karena anak ini adalah kehendak dari Tuhan dan titipan Tuhan ya. Kita harus berserah saja. Kapan diberi itu yang sudah terbaik waktunya. Dan yang paling penting Anda sehat dulu ya. Itu yang paling penting. Nah, ini himbauan saya yang saya sampaikan dan mungkin saya berikan testimonial di akhir acara ini. Yang pertama adalah beberapa ya, masalah endometriosis ya. Ini ada sedikit testimoni dari Ibu Kurnia Mirnawati yang mungkin hari ini Anda saat ini sedang berbeban berat, Anda memiliki masalah pada rahim, ya seorang wanita memiliki masalah dengan rahim, ada masalah dengan endometriosis ya. Ya mungkin Anda sudah menikah atau belum menikah ya. Ini sekarang zaman now ini semakin marak ya, karena pola makan sudah semakin kotor, semakin tidak bersih, tidak higienis ya. Nah, ini ada sedikit testimoni yang sangat bagus buat kita semua. Ya, ini bisa mengatasi masalah endometriosis kista keluar tanpa operasi. Wah, ini sangat menarik ya. Baik, saya akan lanjut saja. Ya, ini hasil USG dari Ibu Kurnia ini awalnya ditemukan ada kista ya.
di dalam tubuhnya, dan beliau pada saat itu ya mengikuti semua anjuran dokter ya, yang terutama harus operasi dan sebagainya. Namun sebelum melakukan operasi dan sebagainya, beliau mendapatkan informasi untuk kalau bisa, kalau tidak bisa selama tidak operasi, lebih baik tidak operasi dengan cara terapi ya, seperti itu. Mungkin itu bisa dilakukan ya. Itu mungkin bisa dilakukan. Nah, pada saat itu beliau mendapat informasi untuk coba untuk lakukan detox. Ya, ada seorang kawan yang memberitahu melakukan detox, dan beliau melakukan detox itu dengan sangat rutin dan merubah pola makannya. Nah, itu yang jauh lebih penting lagi ya. Beliau merubah detox dan merubah pola makannya, dan kista itu keluar setelah 11 hari terapi detox. Wow. Dan ini panjangnya ada yang sampai 10 cm, ada yang 13 cm, ada yang 7 cm, dan ini keluar dengan jumlah yang sangat banyak ya. Dan tanpa operasi. Wah, luar biasa sekali ya. Dan saya sangat bersyukur kalau melihat seperti ini, karena ada yang memang kalau bisa secara alami akan jauh lebih baik ya. Karena ada teman saya yang sudah melakukan banyak operasi dengan kistanya, itu tidak lama itu bisa kambuh, bisa tumbuh lagi, bahkan tumbuhnya jauh lebih panjang dan sebagainya. Dan berikutnya ada testimoni lagi yang mungkin kita bisa sharingkan malam hari dari Ibu Sularni ya. Saya dapat kiriman foto ini, itu keluar kista setelah 21 hari detox ya, dan merubah pola makan ya. Nah, ini bagus sekali testimoni dari Ibu Agus juga. Ini kista keluar, dan Ibu Erma juga ini keluar kista setelah 30 hari detox. Wow. Kalau menurut saya sangat luar biasa sekali ya. Yang saya lihat adalah kemauan Anda untuk sembuh. Ini penting sekali. Jadi Bapak Ibu semuanya, testimoni yang Anda lihat semua ini adalah real, nyata, dan orangnya ada semua ya. Jadi nanti suatu saat Anda ingin ketemu beliau ya, Anda akan ketemu ya di acara-acara Melilia, dan Anda akan bisa berjumpa dengan beliau, dan Anda akan mengerti langsung. Anda bisa tanyakan langsung seperti apa testimoninya, bagaimana cara terapinya seperti apa. Tapi prinsipnya simple. Anda rubah pola makan, Anda detox, rubah gaya hidup Anda dengan makanan-makannya bernutrisi tadi. Yang pastinya nutrisi-nutrisi tersebut harus alami. Ya, saya tekankan adalah yang alami. Dan kembali lagi saya himbau bahwa hasil setiap orang pasti berbeda-beda, tidak sama ya. Ini saya tekankan sekali lagi, ini tergantung kondisi tubuh dan metabolisme masing-masing orang ya. Ada orang yang mendapatkan hasil lebih cepat, ada yang lambat ya kan. Namun perubahan dan hasil yang dicapai semua konsumen-konsumen yang tadi sudah disampaikan itu adalah positif ya. Kita sudah sampai di penghujung acara. Saya sudah selesai sharing, saya sudah selesai menyampaikan topik-topik yang sangat penting buat kita semua malam hari ini. Jadi yang saya himbau di akhir acara ini adalah, Bapak Ibu, apapun alasan Anda hari ini yang berbeda-beda satu dan lain, apapun harapan Anda, baik bagi pria maupun wanita, Anda yang mengalami masalah ketidaksuburan, masalah endometriosis, dan Anda ingin mencoba terapi organik yang sudah saya sampaikan tersebut, saya sarankan Anda segera konsultasi sedini mungkin dan coba program Melilia ini, dan dipantau oleh konsultan organik Anda yang ada di sekitar Anda atau orang yang sudah mengundang Anda malam hari ini. Kenapa? Karena ya setidaknya Anda mencoba, ya kan? Sebelum vonis-vonis itu datang dan tidak mengalami stres yang berkepanjangan seperti saya dulu, ya kan? Dan saya yakin tidak ada yang terlambat. Pasti pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Anda setuju? Ya dengan saya? Oke, kalau Anda setuju dengan saya, Anda bisa mulai kontak konsultan Anda, konsultan organik Anda dimanapun mereka berada. Mereka semua akan membantu Anda dengan ikhlas. Mereka akan menolong Anda yang mengalami masalah seperti ini. Nah, kalau hari ini mungkin acara malam hari ini bagi Anda yang sudah menunggu, ada mungkin sedikit